Halo Kak, Halo bertemu Kak, akhirnya kita Hai bertemu Kak lagi. Putri. Akhirnya kita bertemu lagi. yes, akhirnya bertemu lagi. Hmm. Oke, baik. Atau Malam gimana sih? Kak. Malam. Gue udah pakai lipstick jadi biar kayak agak-agak gimana gitu. Tetap Kita ya, ya sakit boleh, tapi harus tetap on point aja. glowing tetap. Aduh, nggak bisa ketawa lagi anjir sakit. Hmm, Oke, langsung aja. Tadi aku di PRD lihat nggak kalian kalau punya tim 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 A. Aku Kak, ada aku komen nggak, ya, nanti bisa dicek-cek. aku nggak ketemu komennya sama sekali, beneran. Ntar aku cek, akuin lagi. Jadi dia di dokumen, terus kamu Yes. klik komen. Ada nggak? Udah, nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Ya udah, ntar aku cek, akuin lagi ya Hmm. komenannya. Kita aku kopasin aja deh komenannya di ini. Gitu. Ini Bobit minta tolong. Aku tadi recording udah jadi host kan ya? Udah record. Ya jadi host. Oke oke, aku mau share screen teman-teman semua. Mana ini tuh sering share screen nih. Nah, kamu share screen. Aku udah dapat dari teman-teman senior teman kalian di batch sebelumnya. Untuk ini siapa namanya? Zoom Canvas, Zoom foto. Sebentar, ini cara share screen bagaimana ini di sini? Nah, share screen. Kok gini? Oh, screen, coy. Dan share screen aja, gak apa-apa. Lihat aja isinya. Amankah, teman-teman? cuma kelihatan itu peserta. Ya, belum. Oke, Mana nih? Nah, ini tuh eh aku langsung aja kali ya. Aku jelasin tentang wireframe dulu deh, ya kan? Ya enggak gimana? Menurut kalian, aku jelasin wireframe dulu. Nanti habis ini aku baru jelasin tentang PRD. Kalau nanti kalau sudah kalian udah punya wireframe, PRD-nya udah lengkap dan udah bener, kita besok langsung bareng-bareng lagi kayak gini, tapi mungkin di platform berbeda atau di Zoom-nya Revoyu juga kita bareng-bareng buat ngedevelop itu si Kironya gitu. Gini amat ini. Ting 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 ting. Ini apa nih? Perbaharui ke bahasa Indonesia. Oh, aku mau ngebuka ini atau buka PDF-nya gimana ya? Cara ngebuka PDF. Mm-mm. Pakai ini aja kali ya, pakai Etsy. Mm-mm. Ini punya si Betterjang. Satu juga kita nanti habis ini kita pakai kreatif kasa. Nah, di sini sebenarnya ini kalau misalkan yang aslinya ini tuh ada mereka pakai hero sectionnya itu pakai animasi gitu. Tapi karena memang keterbatasannya di sini kan dijadiin PDF ya, jadi nggak bisa. Nah, di atas ini ada menu navigasi. Menu navigasi ini apakah akan menuju ke page lainnya? Tidak. Tapi menu navigasi ini menuju ke sini, section-sectionnya. Ketika diklik yang promo ini, nanti akan ke sini masuknya. Terus ketika yang Y as ini diklik akan masuk ke dalam sini. Kenapa harus Better Jump? Gitu. Terus yang FAQ ini akan masuk nanti langsung ke sini. Nah, langsungnya ke sini. Terus di sini ada menu. Nah, menu itu nanti akan masuk ke dalam ini paket langganan. Ini menunya. Gitu. Di sini ada berapa section sih gitu. Aku tadi ada juga jelasin kan ya gimana. Ntar.
Ini bisa di full screen nggak? Full screen nggak bisa. Jelasin tentang si bagian awalnya ada hero section. Tadi mungkin kalau si Bobby tadi ada aku jelasin. Di sini hero section itu ada apa aja. Di paling atas ini kan header nih. Header ini ada logo, ada navigasi gini. Nah, logonya ini kan bebas. Mau misalkan logonya di dalam header ini boleh. Mau kayak gini kayak kayak mereka ini kan kayak ditaruh di antara ini ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini kreasi aja gitu. Terus selain ada yang pastinya ada image hero di paling atas ini, yang kedua ada logo, terus ini ada tagline. Ini tagline-nya rasa junk food, isi tetap good gitu ya kan. Ini tuh tagline-nya mereka. Terus kemudian tagline. Ini highlight-nya mereka dan ini tagline-nya mereka healthy comfort food untuk temani rutinitasmu. Jadi yang gede ini dulu taruh satu lagi, satu lagi ini yang di bagian bawahnya. Lalu kemudian di sini jangan lupa kasihkan areanya. Nah, dulu itu nggak boleh yang kayak kalian, yang kayak secara spesifik, kayak Jakarta aja. Pokoknya mah kalau kalau nggak, jadi pilihannya kayak Jakarta, Surabaya, Bali, kayak gitu-gitu loh. Nggak ada yang secara spesifik. Tapi kalau di base kalian ini, itu diperbolehkan untuk naruh kayak misalnya grogol, selipi, kebun jeruk, rawa buaya gitu. Terus apa namanya? Pesing kayak gitu gitu loh. Jadi bener-bener kayak nama daerahnya boleh banget gitu ditaruh sini. Dan jangan lupa yang paling harus ada di dalam header ini adalah coming soon ini. Kenapa coming soon ini? Karena kalian tidak boleh sama sekali memberikan apa ya bisa dibilang memberikan eh memberikan bukan memberikan kalian tidak boleh memberikan informasi di dalam landing page ini bahwa bentar bahwa bisnis kalian itu udah running gitu. Jadi coming soon. Tidak boleh sama sekali tersirat bahwa si si bisnisnya sudah running gitu. Dan fungsinya apa? Fungsinya itu adalah gimana kalian bisa ngegater orang-orang bisa tertarik untuk bisa jadi pre-order ataupun antusias menantikan adanya bisnis kalian ini. Itu goalsnya. Terus di sini section 2 ini ada namanya submission form ini. Nah, di submission form ini sebenarnya ini tuh bisa di sini nih di atas sini dibagi dua section. Ini cuma dua section tapi mereka jadiin kayak gini supaya lebih efisien. Jadi dalam submission form ini pastikan gak cuma ada submission form di sectionnya ini, tapi juga ada value proposition. Di bagian sini tadi unique selling point di atas di, sorry. Jadi di sini unique selling point kalian taruh di bagian hero section, terus value proposition kalian ditaruh di section kedua bersama dengan submission form. Bisa di sini. Tapi pilihan keduanya submission form ini bisa di paling bawah sini. Nih, di sebelum FAQ, bisa banget gitu. Terus eh, kalau di sini kemarin mereka sudah pernah coba di bawah, paling bawah, tapi menurut mereka kurang estetik, kurang lah gitu. Nanti kalian akan coba-coba kok kayak coba aja dulu coba aja. Tapi paling kalau misalkan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak Revoyu biasanya di tengah-tengah sini. Tapi di bagian bawahnya dikasih tombol. Nih, tombolnya apa? Tombolnya healthy start here. Ketika ini diklik akan langsung ke sini, nanti balik lagi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk sebagai user experience, ketika orang itu sudah deep scroll sampai paling bawah, dia tidak perlu lagi ke atas buat naik, dia cuma pencet sini, CTA-nya sini, langsung naik ke sini, lagi balik.
Nanti akan kayak gini nih naiknya di sini. Gitu, teman-teman semua. Ini harus ini full screen, tapi yang namanya di taruh di PDF ya. Jadi kayak gini gitu. Nah, terus setelah yang section 2 baru kita berpindah ke section 3. Tapi sebelum pindah ke section 3, aku perlu ingetin teman-teman semua hal penting yang harus ada dalam form ini. Dan wajib ada. Yang pertama yaitu adanya kebijakan police privacy. Ini. Dan kalian bikin dulu dokumen draftnya. Gimana cara bikin draft dokumennya? Kalian bisa pakai, eh sebentar. Kalian bisa pakai, ini apa nih? Eh polisi privacy generator. Hmm, Yang free aja di sini. Tapi cari yang free, terserah pilih yang mana. Misalkan pilih yang Termly boleh. Nanti kalian tinggal masukin nama website kalian, email, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi nanti mereka akan generate si police privacy-nya, kalian simpen teksnya di Word, salah di sebuah Word gitu kan. Udah nanti baru masukin ke ininya di prompt kalian yang di Kiro gitu. Di sini di dalam form ini kalian hanya boleh nge-gather data nama dan juga user Instagram. Tidak boleh ada nge-gather alamat, tidak boleh nge-gather nomor handphone atau nomor WhatsApp. Kenapa? Karena menghindari bisa dibilang gini, ketika misalnya amit-amit ya, misalnya nih ada orang bernama apa ya? Oh, bernama Ilhamul nih misalnya. Dia masukkan nama, nomor handphonenya di sini, di landing page kalian ini. Terus dilalanya gitu kan tiba-tiba entah gimana dia dapat telepon yang eh, meresahkan lah gitu loh, yang telepon-telepon orang-orang yang spam-spam gitu. Dia ngerasa after naro di sini doang, nggak ada kemana-mana gitu loh. Nah, nanti takutnya itu akan jadi kayak dia ke kalian itu nih kalian yang salah padahal nggak ada, kita nggak ada hubungan sama sekali gitu loh, nggak ada sama sekali. Itu sih yang dipikirkan gitu supaya jangan sampai ada salah pak kayak gitu. Dan nanti ketika ketika misal mereka awal lihat kan mungkin nggak tahu nih ini Revoyu ya. Kalau misalkan dia marah-marah apa sampai tahu ini Revoyu kan nanti juga akan merembet-rembet kan jadinya gitu maksudnya. Makanya hanya bawa nama dan juga user Instagram di sini. Terus selanjutnya di sini baru nih pecahan dari yang tadi yang di sini. Kalian bisa bikin value proposisi. Jadi di section 2, section 3 ini tuh ada value proposisi dan juga ada si eh, form tadi. Ini kan value proposisi mereka tuh ini nih. Mereka itu ingin menyajikan makanan yang sehat tapi yang tetap enak dan juga junk food gitu, yang bentukannya itu junk food gitu, tapi makanan yang sehat gitu, dengan bahan-bahan yang diganti. Nah, di sini dari sini pecahan dari sini dari value proposition ini masuklah di section 3 ini, di mana cara penyampaian itu lebih ke problem solving. Mungkin bisa dilihat di yang WAG, WAG yang kita tim satu itu ada kan ya aku taruh untuk si eh, struktur landing page itu ada problem 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 solving ataupun problem solution. Jadi kita itu menawarkan based on problem solving kepada si target audience tersebut gitu. Biar apa? Biar kan kita tuh kayak nyentuh egonya mereka kayak, oh iya ya bener ya kayak. Jadi ada kayak, oh iya ya bener ya gitu. Oh ini ya itu kayak misalkan mereka tuh kayak ngerasa craving terus dengan junk food, tapi dia juga diet gitu kan. Terus dia juga kayak ngerasa bosen dengan makan yang itu aja gitu loh. Kayak dia makannya rebusan mulu gitu kan. Dia pengen juga dong yang lebih enak gitu. Jadi dia relate nih, ngerasa relate. Nah, jadi kan ketika dia ngerasa relate
terhadap kebutuhannya, terhadap egonya dia kesentuh, terus juga dia ngerasa kalian itu mengerti akan kebutuhan dia dan pikiran dia gitu. Nah, mereka akan tertarik untuk bisa mm, mencoba bisnis kalian gitu. Di sini baru nih kalian bikin problem solvingnya, bahwa problem solvingnya itu kalian nih gitu. Ini kan isi dari dari value proposition. Value proposition sendiri kan adalah jawaban dari problem-problem yang dimiliki oleh target audience gitu. Jadi kalau nge-breakdown value proposition itu based on problem solving gitu. Baru di sini kalian menegaskan gitu kan, apa sih gitu? Kenapa sih harus better jam? Atau kenapa sih harus bawain laundry? Atau kenapa sih harus apa sih yang aku lupa lagi namanya, yang clean apa sih? Aku lupa. Yang laundry satunya gitu kan yang eh, punya tim B gitu. Kenapa harus kalah kalah clean gitu kan untuk laundry itu gitu. Kalian harus kasihkan bahwa apa yang bikin kalian itu harus dipilih mereka gitu. Ini adalah breakdown dari value proposition dari unique selling point. Kalau yang ini adalah breakdown dari value proposition, ini adalah breakdown dari unique selling point. Journey-nya kayak gini. Ketika mereka lihat ada form ini, dapatkan cashback dan lain-lain ini, dan ada penawaran ini, mereka ke bawah lagi scroll kayak, oh iya ya relate ya sama gua gitu. Gue butuh nih, oh dia ngerti nih apa yang gue butuhin, oh dia tahu nih gitu, sesuai dengan permasalahan gue gitu. Nah, dari sini journey-nya adalah ketika orang itu udah kesentuh gitu kan, kesentuh egonya, kesentuh eh, rasa apa ya, rasa kebutuhannya itu ada, mereka kalian yakinkan lagi bahwa bahwa kami ini yang terbaik di antara yang baik gitu. Kami ini yang layak yang kamu pilih. Makanya di sini ada yang kenapa harus ini. Baru di bagian bawahnya lanjut, ini sama halnya dengan inovasi lanjut. Ini sebenarnya bisa satu section, tapi mereka mereka ubah jadi dua section karena mereka ingin membuat apa desain yang berbeda antara yang di bagian sini. Padahal ini yang putih sama kuning ini satu ya, sebenarnya satu informasi gitu. Section selanjutnya, section selanjutnya di sini ada paket berlangganan. Jadi di sini ketika kalian sudah meyakinkan target audience itu dengan value proposition dan unique selling point kalian, dan mereka juga merasa tersentuh sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kalian itu nawarin nih untuk si paket ini. Terus di section paket ini juga kalian jangan lupa kasih CTA. Klaim sekarang ini nanti akan kembali ke si ini, si form sini gitu. Kasih CTA untuk ngeklaim vouchernya gitu. Di sini hanya untuk 10 orang pertama. Jangan banyak-banyak muluk-muluk sampai 100 orang ya, guys. Jadi cukup 10 orang aja. Jadi kenapa 10 orang aja tidak 100? Karena secara psikologisnya untuk ngedesak dia kayak, wah kalau nanti-nanti gue bakal telat nih gitu. Kalau nanti-nanti aku eh, nggak dapat nih gitu voucher 100.000, aku nggak dapat nih cashback atau potongan diskon dan lain sebagainya gitu. Jadi pastikan ini tuh fungsinya adalah untuk ngedorong rasa rasa ke, ter- eh, ke ya, harus sekarang gitu, harus buru-buru. Oh, guys, sorry. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Eh, jadi tuh biar ngedorong mereka itu harus buru-buru ngeklaim ini dan ngisi form tersebut gitu. Nah, ini satu untuk menunya. Gitu, guys. Nah, ini
ini bisa kalian jadiin inspirasi buat tadi tim A ya. Tim A itu kan ada cabangnya gitu kan paketnya. Kalian bikin kayak gini 2 cabang, tapi di bawahnya ada ininya pilihannya. Ini kan anytime byte ini nih eh, ada mereka ada daily, weekly, monthly kan. Anytime byte ini di bawahnya ada 1 meal, ada 1 atau 2 meal gitu. Ini yang trial, ada yang 1 atau 2 meal yang benar-benar full gitu loh. Jadi di sini eh di sini tuh kalian bisa bikin kayak gini, kalian dua dua aja, satu yang subscription, satu yang regular, di bawahnya baru tambahin kayak gini tulisan. Jadi paketnya tetap 2 aja, nggak lebih dari 2. Ini yang aku maksud di komen tadi. Nah, di sini kalian kreasi kalian sendiri lah. Tapi yang penting di sini jangan lupa ada CTA untuk mengarah ke form. Gitu. Dan juga CTA untuk mendesak psikologis mereka agar kayak nggak ada lagi waktu selain sekarang gitu untuk ngisi gitu. Terus selanjutnya di sini ada bisa dibilang ini itu cara mereka menggunakan layanan kalian. Di sini gimana dan kalian bikin flow yang semudah mungkin, sesimpel mungkin gitu. Makanya kan berlangganan dalam 4 langkah mudah gitu. Yang nunjukin ke ke target audience itu bahwa yang namanya makan sehat itu nggak perlu ribet loh. Yang namanya laundry terpercaya dan bersih bagus itu nggak perlu ribet, nggak perlu nganter dulu ke tempat laundrynya, nggak perlu juga nunggu pagi baru diambil gitu misalnya, atau nggak perlu harus kayak was-was kayak baju gua seragam buat Senin nanti selesai nggak ya gitu, karena kalian misalkan punya real time tracking dan lain sebagainya gitu misalnya. Jadi kalian bisa masukin di sini kemudahan apa yang mereka dapatkan ketika mereka menggunakan layanan dari bisnis teman-teman semua. Nanti di sini CTA-nya mulai konsultasi kan ya pastinya. Di sini CTA-nya akan balik lagi ke sini, ke form submission ini. Gitu. Yang merah-merah ini tombol CTA ya teman-teman semua ya. Jadi pastikan gini, tombol CTA itu konsisten dari atas sampai ke bawah nih. Sini merah kan? Ini klaim sekarang merah. Mulai konsultasi sekarang merah dan di sini juga merah. Gitu. Dan ini perlu kalian detailkan, bikin kayak nanti buat di promnya, karena kita pakai Kiro, detailin bahwa eh, untuk setiap tombol atau setiap button itu kalian maunya warna apa, disamakan gitu. Nah, wireframe ini kalian buat nanti menyesuaikan, jadi section 1 apa, section 2 apa, section 3 apa. Gitu teman-teman. Nanti bikinnya pakai apa? Pakai Excel aja kalau kontennya. Gitu. Kontennya itu jadi di sebelah kiri. Nanti aku contohin habis ini. Pakai Excel, bukan Excel ya. Google Sheet, teman-teman semua. Sorry, aku kebiasaan di kantor. Excel, PPT, sama Word gitu kan. Karena kami kan Microsoft ini banget ya. Microsoft Ecosystem gitu. Nah, di sini baru terakhir tentang Betterjangnya di paling bawah. Kenapa di paling bawah di sini tidak di atas sini tentangnya? Karena journey-nya itu adalah kita itu ngeyakinin dulu psikologis dari si target audience. Sampai mereka yakin tentang kita eh, dan mereka yakin bahwa bisnis kita itu terbaik gitu. Baru kita kasih tahu, tapi gue tuh kayak gini 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 loh, dan gini 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 gini, baru sini ada FAQ-nya. Kayak ibarat kata PDKT tuh ya, kita kan PDKT nih sama misalnya cowok nih siapa ya yang gue comot aja ya. Misalkan Fadli gitu, dia PDKT sama seorang cewek gitu kan. Dia pertama kali itu kan pasti nampilin kayak perkenalan kayak, hai gue si ini yang nunjukin apa sih gue, kelebihan gue gitu.
nunjukin kayak entah karismanya yang entah karisma Honda kali ya, karisma Honda gitu kayak gitu gue tuh kayak gini dengan sok coolnya dia padahal cengengesan atau gimana tapi dengan sok coolnya dia akan kasih tahu nih di depan ini dulu apa terus dia yakinin oh iya gitu gitu terus dia berusaha untuk mendengarkan kayak eh, maunya si cewek ini atau arahnya cewek ini kemana. Terus dia coba kayak kasih saran-saran kayak problem solving atau bukan saran sih lebih ke menanggapi setiap ocehan dari cewek itu gitu kan. Habis menanggapi, turun lagi nih gitu. Terus dia bilang kayak iya aku tuh kayak gitu juga atau kayak ya sejenis gitu kayak iya aku juga paham gitu kan apa yang kamu rasakan atau gimana gitu. Nah di sini dia yakinin lagi semakin yakin nah baru ditawarin iya dia kenalin misalnya kayak kerjaannya dia apa pendidikannya apa dan sebagainya terus keluarganya terus dia juga pastinya dia awalnya belum belum terlalu deep ngenalin tentang dia kan masih kayak yang luar-luar aja nih sama halnya ini masih paket dulu aja masih hal-hal yang menjual bisa dibilang kayak kerjaannya lah misalkan atau dia punya skill apa kayak iya gue jago nih bikin website gitu kayak apa dengan sebagainya. Intinya dia memperkenalkan fitur-fitur andalan dalam hidup dia gitu kan di sini. Baru deh dia nanti ketika sudah si cewek ini udah deket, makin deket dan yakin sama dia bilang iya aku tuh keluarga baru nanti deh di tak tuh yang kayak tentang cerita dari cerita keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Nah baru di sini terakhir gitu journey-nya. Sampai sini amankah teman-teman? Nanti ini filenya akan kukirim dua-duanya PDF ini. Amankah sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Halo, ini masih masih online ya sih? Aman Halo, Kak, aman. oke. Kok ada worry nggak ada suara gitu ya? Mana coy? Aman Kak, aman. Oke. Aduh, nggak nyampe lagi. Tolong. Nggak nyampe coy. Mau mencet layar. Gitu. Gimana? Amankah? Ada yang tanyakan nggak tentang landing page tadi dulu? Tuhanku, ini aku belum. Gimana caranya stop share? Nah, oke. Aku udah stop share teman-teman semua. Ada pertanyaan nggak? Aku send ya ke grup utama. Ayo, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita nanti, nah jadi isi dari landing page tadi, kalian ini kan, sorry. Kalian bikin ke dalam bentuk wireframe dan PRD-nya, gitu, teman-teman. Gitu, wireframe dan PRD-nya. Nah, aku ajarin lagi deh kayaknya aku search. Kalau nggak ada pertanyaan, aku ajarin lagi satu lagi. Ada pertanyaan dulu nggak? Overall paham nggak apa lagi? Apakah sudah mengerti dan apakah aku kecepatan gitu atau blunder ngomongnya? Boleh banget ditanyakan. Aman Kak. Aman ya. Ketik satu kalau aman. Gitu. Sakit kalau batuk. Ya, untuk kerangkanya aku coba bikin. Sebenarnya kerangkanya itu yang persis aku kirim kirim ke WAG itu gitu. Ini aku coba ini dulu ya aku 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 forward teman-teman biar kelar dulu nih tugas satu. Aku nih ntar lupa coy kalau yang nggak ngelakuin sekarang. Ini tidak bisa ini. Nah, satu, dua, aku forward ke satu. Udah tuh, itu ada dua. Itu ada titip rasa, ada Baterjang. Overall, udah bagus semua. Dan Baterjang itu juara satu first winner di grup project di batch sebelumnya. Satu review. Itu yang sedangkan yang titip rasa itu first winner di Google Ads mereka.
teman-teman. Nih, tadi kalau yang tadi sudah aman, nggak ada yang ditanyakan, kayaknya aku mau lanjut share screen lagi deh. Kenapa Putri dimatikan share screen-nya? Hmm, Share screen. Sebentar, aku... hmm, nih. Untuk privacy... Nah, pakai acara ini. Untuk privacy generator aman kan ya teman-teman semua ya? Ini mah tinggal masukin nama nama ini doang, nama bisnis sama email gitu. Ini misalnya mana ini aku ya, Excel. Kenapa main WordCut? Hmm, ya Tuhanku, kontraksi. Gak apa-apa deh, buka yang kantor nih. Hmm, Nah, new-nya mana sih? New, new, new. Aku coba bikinin. Tereng, teng, teng. Deketin keyboardnya. Bentar. Lama kali ya ini jaringannya. Aku loh guys. Lihat, aku beli apa? Aku beli MyFi. Nih, aku check out langsung ke Shopee. Tahu, diantar ke sini langsung. Ke Shopee sih kemarin pakai yang Tuhan Yesus. Pakai apa? Shopee instan gitu. Beli aku sama kartu-kartunya 75 GB. Aman udah aku pokoknya internetan. Nah, di sini kalian nanti untuk bikin wireframe itu sebenarnya idealnya adalah menggunakan untuk desainnya itu kalian bikin bisa pakai ada yang namanya Figma. Nah, tapi ini nih, jadi coret-coret. Contoh wireframe aku deh. Hmm, Ini paling gampang. Jadi kalian bikin kotak-kotaknya. Jadi nanti si wireframe yang gambar wireframe ini kalian masukin di promnya Kiro. Biar apa? Biar sesuai gitu guys. Susunannya dengan yang kalian mau gitu. Dan kalian tidak utak-atik lagi gitu loh. Itu kenapa aku bilang kalian kumpulin bahan dulu. Baru kalian eh, naikin di Kironya. Jadi kalian di Kiro itu hanya sekitar beberapa jam. Ya 1-2 jam sih kalau ini naik udah gitu. Tapi kumpulin bahannya dulu gitu. Hikmahnya lambat demi apapun. Nah, di sini kamu bisa bikin dulu ini untuk konten. Jadi kayak sini nomor tuh ini section, terus konten. Nah, di sini kalian bikin section 1. Di sini section name. Salah dong. Bener lagi tadi. Astagfirullah. Ini. Jadi section nomor 1 ini misalkan namanya hero section. Terus bisa nggak ya kira-kira digeser gitu say. Nah bisa tuh. Terus eh, 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 eh. Tuh, Tuhan Yesus nggak bisa digeser ini tolong. Ya Tuhan. Sorry sorry. Ini kebodohan apa yang aku perbuat ini? Kayak sebentar. Nggak bisa. Sorry sorry. Aduh nggak bisa ketawa lagi sakit.
Di sini hero section. Nah, isinya misalnya ada apa aja nih gitu. Tagline. Di sini bukan. Logo. Mah, alamak ini mah. Logo. Terus apalagi coy? Tadi highlight. Gini gak sih? Astaga gue yang kayak ini. Nah, highlightnya apa? Tulis bala-bala. Misalnya nama highlightnya bala-bala, bolo-bolo gitu. Misalnya, tulis. Terus di sini tagline-nya apa? Tulis, lengkapin gitu. Nah, yang kayak gini kamu bisa bikin gini, tapi kalau aku sendiri biasanya lebih detail lagi di sini detail. Di sini detail konten. Jadi, ini itu aku Ctrl Z. Nah, ini aku taruh di sini. Untuk yang ini logo, misalkan eh, di sini tuh kasih link file yang di-upload ke, tahu nggak kalian kayak server buat upload foto. Hmm, server upload foto kayak kayak Serpik gitu-gitu loh. Intinya ini server upload foto. Cari aja tahu kok ini. Nanti di sini tagline-nya apa sama didetailin. Eh, nah, sedangkan di sini apa yang di konten di sini kan garis besarnya. Hal ini tuh supaya ini kenapa kita ngelakuin ini biar meminimalisir kesalahan dari si AI-nya itu nanti dalam menyusun ini kalian, menyusun si landing page kalian gitu. Jadi ini tuh fokus kayak ini isinya apa aja sih, baru didetailin di sini. Ini apa, dan lain sebagainya. Nah, bagus lagi sebenarnya satu satu ini tuh satu baris. Ah, enggak, ini satu baris. Biar kelihatan isinya ini kan gini. Allahu Akbar sih kata gue ini mah susah mouse-nya. Kontrol X. Nah, sini begini, begindang guys. Nanti ini diginiin. Hmm, mana ini? Mana yang bernama margin? Merger, 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 mana merger? Ini ya. Nah, begini. Tuhan, aku ini jarak jauh gitu, jadi mouse. Nih. Terus ini nanti kalian merge, habis di merge, baru dia taruh tengah center. Udah nih, ini nanti sampai mana? Sampai sampai bawah mana? Terserah kalian dah gitu. Seberapa banyak kontennya? Gitu. Nanti di sini lanjutin section 2. Apa nama sectionnya? Kontennya apa aja kontennya gitu kan. Baru nanti nih kayak gini. Apa aja kontennya? Nah, kayak gini saya dari tadi kayak. Nah, kayak gini. Gitu guys. Jadi kalian bikin gini. Kenapa harus bikin gini? Biar meminimalisir tadi yang aku bilang. Si Kironya salah paham dengan kehendak teman-teman. Gitu. Sampai sini aman kah?
Tadi yang namanya Aulia, aman. Yang lainnya, terus di sini misalkan eh, kasih kasih namanya itu Vision. Gitu gak sih? Iya daripada salah. Vision. Terus di sini misalnya isinya ada apa aja? Isinya itu ada VP, terus di sini ada form, bukan, submission, submission masih submission. Itu kasih udah terserah deh pokoknya kayak gitu. Submission form. Terus nanti di sini kalian bikin aja. Nih misalnya Sakit ya? detailingnya. Enggak, kan. Nih detailingnya kayak gini. Terus kamu merge. Nih kayak gini. Ini di merge lagi. Sini masukin VP-nya apa. Di sini form. Kalian misalnya, ini sampai jam berapa dong? Oh masih lama coy. Formnya, formnya itu teman-teman isinya mau apa aja. Name, terus di sini form field namanya. Nah, nama, nah bukan name, nama dan apa satunya tuh tadi? IG account. Jangan IG account, akun Instagram. Itu terus tombol di di sini. Baru nanti di sini, nah, di sini kalian taruh tak tak nih, tak isan di sini submission button kayak gitu, teman-teman. Nih kayak gini. Nanti eh, lanjutin aja. Next sampai terakhirnya sini eh, jadi footer lastnya. Oh iya, jangan lupa ini paling atas headernya belum. Sorry banget, aku lupa. Hmm, Tab 3 langsung. Intinya kayak gini. Anggaplah kita merge aja deh ya. Mm, mm, mm. Di sini di merge kayak gini. Ya anggaplah ya. Kita dijadi satu, sini dua, sini tiga, next, lastnya foot. Kenapa jadi PH, Putri? Footer, tolong. Nah, di sini headernya. Gitu. Kontennya mau ada apa aja di header gitu. Logonya mau di header section boleh.
Atau misalkan logonya mau dipindah ke sini juga boleh gitu. Ya, silahkan. Ya, ini boleh ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ini bisa logo kalian taruh. Terus menu 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 navigasi nih. Oke, di sini menu navigasinya. Jadi nanti detailin menu navigasinya ada apa aja isinya. Itu di footer ini biasanya ada apa aja sih isinya? Isinya itu eh, police privacy, eh, anchor text. Apa tuh anchor text? Coba cari ya. Ada teknologi bernama AI. Jadi kalau aku dulu gitu kayak anchor text apa ya gitu. Aku baru pertama kali dengar setelah belajar di Revoyu kan. Aku cari di Google tuh. Sekarang kalian mending, oke Google, anchor text apa? Mending kayak gitu. Oke Gemini gitu. Halo Gemini, anchor text apa? Gitu. Terus di sini copyright, statement. Di sini eh anchor text, text to link sosial media. Itu kalau yang diputar. Gitu guys, ini eh untuk si ininya. Bisa dibilang secara gambar nanti nih kalian bikin aja detailingnya gimana. Detailnya misalnya sosial media, apa nih? Kan, kan, saya-nya ketinggalan. Nih, sosial medianya misalnya. Terus di sini tuh Instagram. Ya apa? Terus Facebooknya. Facebooknya Facebook page ya teman-temannya. Kalian bikinnya Facebook page. Jadi Facebook itu kalian jangan bikin pakai udah paham kan itu ya? Bukan akun personal Facebook, bukan tapi bikinnya Facebook account, Facebook page. Yang bikin siapa? Biasanya yang bikin kalau nggak PM, biasanya yang bikin itu ya satu, tapi yang bikin satu orang aja, jangan jangan bikin lebih satu orang. Jadi satu orang bikin, satu orang sebagai super admin, nanti satu orang itu yang akan nge-invite anggota yang lainnya gitu ke dalam situ biasanya. Gitu. Kalau kalian langsung barengan nanti kalian akan eh ke ini nanti akan ke apa? Ke band lagi. Jadi satu orang bikin account, terus bikin account Facebooknya, terus nge-invite semua anggota tim. Dan satu lagi ada ketentuan Facebook itu adalah harus two factor authentication. Facebooknya harus pakai nama 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 apa tuh namanya, nama KTP lah gue bilang ya, nama asli, bukan yang kayak contoh Bobit nih, kayak Bobit imut sekali gitu, sayang mamah celalu gitu-gitu nggak boleh, atau misalkan Bobit's boy gitu, atau misalkan Bobit keren gitu atau apa, nggak boleh, harus yang bener-bener nama lu gitu, nama lengkap gitu. Terus jangan ada kalau memang pernah ada, dihapus gitu, masa lalunya dihapus-hapus aja gitu kan, masa lalu tentang apa, masa lalu kalian kalau ada nge-repost tentang Sarah, isu-isu Sarah dan politik gitu ya, kali kan buzzer gitu sebelumnya gitu kan. Nah, dia minta tolong untuk dihapusin aja, kalau memang misalkan tidak bisa dihapus ya nggak usah di-invite akun Facebooknya ke dalam page tersebut
gitu. Itu sih. Terus nanti ada LinkedIn. LinkedIn, fungsinya LinkedIn untuk apa? Fungsinya LinkedIn itu, nah, kalian bikin LinkedIn page. Ini salah satu dari biasanya sih PM yang bikin kayak yang ini, akun-akun ini pakai akun LinkedIn-nya dia. Terus dia bikin satu page LinkedIn atas nama si eh, bisnis teman-teman. Nanti kalian di LinkedIn masing-masing tuh, masing-masing kalian sini, kalian masukin di job kalian Associate Digital Marketing. Associate Digital Marketing at perusahaannya yang di page yang kalian bikin tadi. Fungsinya page itu buat kalian bisa bikin job itu tadi, job perusahaan yang job kerja itu sebagai digital marketing. Dan dari selama ini nanti deh aku assessment juga. Selama ini studi-studi aku kasih saran kayak gitu tuh benar-benar kayak benar-benar works gitu, dan itu benar jadi portfolio dia, dan dia itu seperti udah ada pengalaman digital marketing gitu. Jadi ketika dia itu nanti cari pekerjaan baru sebagai digital marketer, itu tidak dipandang sebelah mata sebagai orang yang tidak punya pengalaman gitu, teman-teman. Nanti di situ juga kalian bisa taruh deck grup projectnya gitu. Kalian kasih di medianya, yaitu grup project yang pertama ini biasanya. Ini teman-teman semua. Ini untuk secara keseluruhannya ya. Boleh di SS dulu mungkin ininya kalau misalkan mau. Untuk si ininya, kerangkanya. Sampai sini amankah? Ada yang tanyakan nggak kira-kira dari teman-teman semua? Atau udah clear? Atau gimana? Nah, habis nyusun ini kalian sudah selesai. Aku berharap besok siang atau pagi, siang, ya kalau pagi sih aku nggak nuntut ya, kayak besok siang maksimal besok sore udah selesai bentukan PRD terus ini wireframe ini kalian udah punya, biar aku cek. Nanti kalau emang ada yang harus dikoreksi dulu. Terus habis itu habis itu kalau emang ada koreksi akan aku koreksi. Terus nanti kita malamnya akan ngedevelop bareng-bareng di Zoom ini aja, nanti Zoom yang review kelas seperti biasa aja. Gitu guys. Ini wireframe aku nih. Bisa nggak di mana? Ini aku kan website developer ya, jadi aku nge ini sebenarnya ini bukan wireframe yang ini. Si wireframe ini aku kasihkan ke UI UX. Jadi aku tuh bisa dibilang ini wireframe brief gitu loh. Aku kasihkan ini ke UI UX yang bikin desainnya nantinya. Buat didesain karena ada gap antara kebutuhan. Jadi aku itu fungsinya di kantor itu kayak menjembatani antara si secara teknis gitu kan, yang ngomong secara teknis sama yang ngomong secara bisnis. Jadi tim bisnis mau apa, mereka itu tidak menggunakan bahasa teknis, bahasa-bahasa IT gitu loh. Jadi aku yang ngetranslatein ini ke bahasa IT, ngetranslatein keinginan tim bisnis ke tim bisnis dan juga tim produk itu ke tim IT, biar mereka bisa tidak tidak salah paham dengan apa yang dimau tim bisnis. Nah, contohnya kayak gini, ini salah satu landing page nih. Gini, ini deh. Nah, ini nih, nanti kita akan bikin ini. Atas apa, di bawahnya apa, terus di sini nih form kan. Nih, form submission. Ini sih kompleks ya, macam-macam banyak ininya. Kalian cuma dua doang. Jadi kalian bikin kotak-kotak kayak gini. Sebenarnya bisa pakai apapun toolsnya, tapi kalau aku sendiri karena ini kalau kami kan, aku ini kan buatnya buat formal ya, maksudnya ini dari Figma Jam, Figma Jam nanti akan masuk lagi ke prototype gitu. Prototype akan eh, akan iniin ke akan di develop oleh tim IT-nya gitu. Kalau kalian karena nanti 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 tuh outputnya adalah sebuah gambar, jadi bisa pakai
Canva apa terserah kalian toolsnya. Tapi untuk gambarannya gimana, wireframe itu kayak gini nih contohnya. Nih bawah kan ada footer, di sini ada ininya apa? em, Navigation menunya. Ini tadi logo, terus juga highlight tagline, terus ini ada hero section image, ada image lagi, tandain ada image-nya di bagian mana aja. Tuh teman-teman semua. Nah, nanti baru deh kalian masukkan ke dalam Kiro kalau udah siap semuanya. Gitu teman-teman semua dari aku. Nih mungkin bisa diginiin kali ya. Nih, bisa nggak di SS teman-teman? Untuk yang ini doang. Ini doang nih, sini doang SS, jangan 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 semua-muanya. Aneh nanti. Ini yang udah aku area ini. Di SS ini sama yang ini. Gitu. Mana? Udah clear untuk yang dikerjakan malam ini sampai besok. Kan kalian udah bahan-bahannya udah ada dong gitu kan kayak ini. Bahan-bahannya udah ada semua nih gitu. Kalian dari Senin sampai Rabu makanya kenapa aku bilang susun itu semua. Kalian udah ada bahan-bahannya. Ini sudah ada, ini udah ada ya kan? Tinggal kopas-kopas sih ini nanti kopas-kopas ke sini, ke dalam sini. Malam ini tinggal nyusun ini aja. Terus aku tadi udah lihat dari PRD-nya juga udah lengkap, terus juga dari file-file kalian yang kalian masukin di folder juga udah lengkap gitu. Nah, nanti malam ini saranku ya, tapi ini saran terserah kalian, terserah PM nanti untuk ngebaginya gimana. Sebagian ngerjain wireframe ini kopas-kopasin apa yang ada di wireframe, apa yang ada di konten itu, sebagian bikin PPT. Jadi sebagian ngopas-ngopasin yang udah kalian bikin di file itu ke PPT gitu. Jadi biar kalian aku harap besok tidak bergadang ya di hari Jumat malam. Bisa jam 12 udah tidur gitu. Udah submit submit PPT. Oh ya, masing-masing jangan lupa harus dan wajib. Nah, udah harus wajib lagi kan. Submit PPT kalian. Tapi nanti dalam bentuknya PDF ya kalau nggak salah ya. Submit itu bukan hanya untuk satu orang anggota tim, tapi harus semua anggota tim. PM pastikan semua anggota timnya itu mensubmit si filenya. Karena kalau enggak nanti alternatif teman-teman. Ya nggak seru dong gitu kan udah capek-capek kerjain semuanya seminggu ini jungkir balik mana sambil kerja, sambil meeting, sambil ngerjain ini, sambil belajar, belajar hal baru gitu. Alternatif gara-gara ada satu dua yang nggak submit, nah nggak asik dong gitu. Jadi benar-benar diperhatikan ya untuk submissionnya itu gitu. Itu aja dari aku pesan-pesannya teman-teman. Adakah lagi mau didiskusikan? Ini habis nanti sesi kalian ini. Aku akan nanti jam 8 lewat jam 8 sampai jam 8.30 aku akan di tim A dulu. 8.30 sampai jam 9 aku di tim B ya. Gitu. Oke. Gimana teman-teman semua? Baik, amankah? Ada yang mau tanyakan? Kebingungan? Apapun itu. Aku baca chat box dulu. Aku nih nggak bisa sambil baca chat box kalau sekarang karena layarnya cuma satu. Nah tuh, kan seru gitu. Aman nggak? Kalau aman tekan satu, minta tolong, minta tekan satunya, biar aku konfirmasi aja. Kak, mau nanya, Apa tuh? Boleh. apa namanya? Itu kan tim A, Mm. PPT-nya udah. Ya, bagus. Berarti jadi fokus aja ngerjain itu mending page. Wire, eh, perlu buat wireframe-nya juga nggak yang di Figma? Nggak cuman nggak harus di Figma. Kalian bisa Ah, gunain I know, I know. tools tools apa aja itu perlu Oke, perlu terus perlu yang hmm, kerangka yang di itu yang kakak buat tadi perlu dibuat lagi.
Betul. Jadi yang tadi tuh kan nggak ada detailnya tuh, cuman kayak Hmm. kotak-kotaknya kan. Mm-mm. Nah, kamu kasih tahu ke Kiro itu, Kiro gitu, aku mau bikin website nih sesuai dengan PRD ini. Hmm. Nah, untuk bentukannya itu kayak gini, kayak wireframe itu. Terus Oke, kalau misalkan Kak, terus dengan detail wireframe itu seperti ini yang di Excel tadi. oke, Karena kalau kalian tanpa Excel, cuman wireframe doang, nanti isi kontennya itu akan jadi aneh, akan oke, tidak sesuai eh, dengan bisnis teman-teman semua. oke. Terus kalau yang Kira udah konfirmasi bisa Hmm. tambahin token kan nggak? Oh, iya lupa Bobit. Astaga maaf, aku coba coba ini ya, habis ini ya. Langsung Mm-mm. ku ini nih. Siap. Sorry, aku coba nih. Langsung untuk eh kenapa ada susu Mbok Darmi? Bentar, langsung ya. Kak mau tanya. Nanti deh, tunggu lagi ini. Gitu, ada yang tanyakan nggak? Kak, aku nanya dong, Kak. Boleh, boleh, Untuk di tanya. wireframe-nya tuh di detail kontennya perlu dikasih untuk kayak patternnya apa, CTA-nya wajib apa, warnanya apa, sedetail itu nggak? Iya, perlu. Yang di Excel. Yang di Excel ya, oke. Berarti sampai penataan Button, sedetailnya buttonnya apa dan sebagainya tuh berarti harus dijelaskan di situ alurnya ya. betul. Oke, oke. Thank you, Kak. Jadi, makanya kan satu baris sebaris kan setiap item kan sebaris itu, setiap item Iya, iya. sebaris. Oke, oke. Siap, Kak. Makasih. Ya, ya itu biar Halo Kak, meminimalisir tidak sesuai gitu. Iya, boleh. mau nanya. Tadi kan Ya, disampaikan mau jawab. berkaitan dengan, ya terima kasih. Sorry, Tadi kan disampaikan aku perihal kerangkanya atau berkaitan pembuatan landing page itu. Nah, kalau setiap terus. tim itu semacam itu Aduh, kerangkanya, Tuhan. berarti Mm, kan endingnya sama aja secara struktur gitu ya. Look-nya juga sama aja sama, maksudnya. Heeh. meskipun poinnya kan beda ya, isinya kan beda dalam artian, nah setiap tim itu punya uh, menonjolkan USP-nya atau value proposition-nya sendiri-sendiri gitu. Mm, Tapi tata letaknya itu kan sama ya, most likely kayak gitu. mhm, mhm. Nah, terus poin dari aspek look-nya, Mm-mm. tampilannya, apa yang membedakan gitu kan? Ya, sama aja Yang berarti gitu. membedakan adalah satu isi kontennya, yang detailing tadi, yang kedua visual brandingnya. Kan kalian punya visual Ya, branding. Di dalam PRD itu masukin visual branding. Atau kalau mau kalau visual branding itu terpisah boleh. Gitu. Ada visual branding. Visual branding yang membedakan. Kamu lihat yang titip rasa sama Better Jam tuh dua. Jadi eh yang aku kasihkan itu kerangka itu teman-teman semua itu adalah standar dari landing page bisnis. Poin-poin apa aja yang ada di situ dan susunannya itu menyesuaikan dengan user experience dan juga user experience-nya. Untuk user interface-nya gimana itu yang pembedanya. Setiap bisnis berbeda cara penyajiannya. Nah, fungsinya detailing tuh itu. Kalau kamu tidak detailkan, tidak punya visual branding dan lain sebagainya, kamu nanti akan apa ya? Biru putih beneran kalau AI. Kamu nanti tapi dengan visual branding, terus kamu fontnya tentuin gimana, terus misalnya button itu curve gitu kan bentuknya curve, jangan kotak, bisa gitu. Atau mau buttonnya square, misalkan kotak persegi, boleh. Atau mau bentukan buttonnya itu jajar genjang gitu. Jadi ditentukan UI-nya yang akan berbeda nanti gitu, Sona. masih berarti hanya UX-nya seputar logo, yang pelajaran. tipografi, color palette, Mhm, hanya semacam semacam itu mhm. aja ya. Dan konten tentunya. Iya, maksudnya Konten kan isi pasti berbeda. beda gitu kan. Itu udah jelas maksudnya, itu pasti gitu. Tuh, ya, Cuma yang menjadi fokus kan adalah look-nya itu loh. Berarti jernih. eh, differ-
diferensiasinya look dari landing page setiap kelompok itu berdasarkan visual branding, yaitu tercermin dari logo, color palette, Mhm, kemudian tipografi, dan mungkin ada mhm, image atau fotonya dan seterusnya itu aja ya. betul. Oke, thank you Kak. Ya, terus susunan juga contoh kayak itu logo. Kamu lihat kan yang si Titip Rasa tuh logonya kan di dalam header ya. Iya. Nah, si Beterjang tuh kayak ngawang-ngawang ngambang gantung gitu antara atas enggak, bawah enggak gitu kayak dia kayak gak jelas gitu taruhnya. Tapi itu estetik bagi mereka ya udah nggak apa-apa. Aku nggak akan komen. Yang penting ada komponennya aja gitu. Jadi aku tuh di sini eh goalsnya dari apa yang aku ajarin di minggu ini ke teman-teman itu adalah bukan kalian bisa ngedevelop website. Develop website itu bisa dilakukan kalian bayar orang untuk ngedevelop gitu. Misal gini, kalian punya bisnis. Sona misalkan punya bisnis. Kamu bisa bayar orang untuk ngedevelop website, bukan? Tapi isi websitenya gimana, journey UX, UI UX-nya gimana, itu yang paling penting. Karena kamu tidak akan bisa ngegatter target audience yang tepat kalau UI UX dari landing page kamu itu tidak tepat, tidak sesuai dengan targeting audience kamu, isinya. Makanya goals dari pembelajaran ini bukan untuk kamu bisa bikin ngedevelop website, tapi kamu bisa menyusun sebuah website yang efisien dan efektif untuk meningkatkan eh, potensi bisnis yang kamu punya. Ataupun ya baik nanti kerja di perusahaan pun kayak gitu, perusahaan kayak bisnis kayak apa serah sama. Intinya ningkatin potensi bisnisnya dengan cara eh, website yang terstruktur. Website atau landing page. Karena nanti kalau ads pasti ke landing page juga bikin biar punya website juga bikin landing page baru. Gitu guys. Itu Kak, goalsnya ya dari sini. Kak, Mm-mm, udah jam boleh. 12. Iya, kalian bubar ke grup masing-masing. Anjay, bubar gitu. Ada yang tanyakan lagi nggak sebelum aku bubarin? Nah, aku tidak bisa lagi. Bobit, kamu ini nggak sih co-host nggak? Iya, Oke, ini udah stop record kan ya? belum off record, masih record terus. Ya udah off record aja dulu. Habis off record, minta tolong banget buat pindahin tim kamu tim kamu jangan pindah dulu, pindahin orang-orang yang tim B ke B, tim A ke A. Emang ada ruangannya di sini, bukan satu room ya, Kak? Ada. Coba klik breakout room. Oh iya bisa. Nah, pindahin. Aku tuh sekarang nggak bisa pindah pakai pakai tab ini. Oke. Mohon maaf Guys, merepotkan ya guys, Bapak ya. guys, Terima tolong kasih ini Bapak guys, CEO yang menyamar. tolong tulis di depan namanya ini guys, tim masing-masing A sama B gitu, biar gampang pindahinnya. Iya, aku juga nggak hafal lagi. Tim A, tim B. Jadi itu guys fungsinya kalian nulis di depan mata tuh tim satu, tim A gitu. Tim satu, tim B. Tuh disuruh review tuh kayak gitu. Tuh A, B aja deh tulisin. Iya, tuh gitu aja nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bapak CEO yang menyamar. Sama-sama Ibu Bos. Udah istirahat Ibu Bos. Nggak, bisa aku kiri kanan. Oke ya, udah ya ini support coding ya. Berarti aku ke tim satu nanti aku lebihin ya. Oke, siap. Lebihin 10 menit. Siap.